Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Moderator Lasisi ya. Setelah kemarin aku beberapa video di belakang aku membuat sebuah dua pintu, ada workspan, ada yang lainnya juga. Dan untuk kesempatan hari ini saya mau membuat sebuah lemari ya dengan 3 pintu dan ada beberapa laci box di bawahnya. Ya, dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah multiplex 18 mili ya. Nanti saya potong-potong terus saya ukur dan kurang lebih gambarannya nanti seperti ini ya, dengan panjang 120 lebih dan untuk tingginya 185 lebih ya. Dan untuk finishingnya nanti teman-teman bisa disimak di akhir video ya. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita rakit lemarinya mulai dari kaki-kakinya dengan panjang 120 dan satunya 130,7 dan yang pendek 70 dan yang pendek 7,3 kali 36,3. Untuk di setiap sudutnya aku menggunakan tambahan lem secukupnya dan kemudian aku memperkuat sambungan untuk sementara menggunakan paku tembak, dan kemudian sekat-sekatnya aku masukkan ke dalamnya setiap bagian dengan jarak sekitar 40 sentian kurang lebih. Selanjutnya aku sekrup semua bagian sambungan menggunakan sekrup dengan panjang 3,5 cm menggunakan bor impact ataupun bor biasa juga bisa. Dan untuk penutup di pondasi bagian bawah aku memotong dengan ukuran 120 kali 40 cm. Dan untuk memperkuat sambungan aku sekrup di setiap bagian dengan jarak kurang lebih 40 cm semua bagian muter. Selanjutnya aku belah plywood sebanyak 4 lembar untuk sekat samping dan tengah dengan tinggi 184 kali 40 cm menggunakan trekso yang baru saja aku buat. Ya, oke teman-teman, ini untuk bagian atasnya modelnya sama seperti bagian yang bawah ya, dengan cuma bedanya untuk ketinggiannya ini 5 cm ya teman-teman, muter rata, terus kemudian ada sekat-sekat tengahnya, kemudian ini nanti menghadap ke atas. Dan untuk dinding-dindingnya di tepi kiri dan di tepi kanan dan sekatnya di bagian tengah aku memotong menggunakan trekso yang sudah aku buat kemarin dengan ukuran tinggi 184 kali 40 cm sebanyak 4 lembar. Aku kaitkan setiap potongan dinding, aku kaitkan ke pondasi utama sisi kanan dan sisi kiri, kemudian aku baut setiap sudutnya menggunakan sekrup 3,5 cm. Dan untuk sambungan sekat-sekat bagian tengahnya aku sekrup menggunakan sekrup 3,5 cm sebanyak 3 sekrup. Aku sekrup dari bawah sekat nomor 2 dan sekat nomor 3 pemasangannya sama, aku sekrup dari bawah semua menggunakan sekrup 3,5 cm sebanyak 3 lubang bagian atas dan bagian bawah. Aku menambahkan potongan 9 cm untuk bagian tengah agar lemari tidak goyang dan bisa tegak lurus. Kemudian pastikan semua ukuran sambungan dari bawah, tengah, atas pas sesuai 123,6 agar presisi ataupun 90 derajat tidak belak-belok ya.
Ya oke teman-teman, rangka ataupun bodi dari lemari 3 pintu alhamdulillah sudah jadi ya, dengan bahan multiplek 18 mili. Terus kemudian sudah saya rakit, dan nanti saya mau membuat pintu bagian depan dan membuat 3 pintu di bagian depan dan untuk penutup di bagian belakang, dan nanti saya juga membuat beberapa laci di bawahnya. Oke teman-teman, saksikan terus video ini sampai selesai ya. Untuk pemasangan ambalan di bagian skat 1 dengan ukuran 38 kali 39, sekian mili, dan untuk memperkuat sambungan sudutnya aku menggunakan skrup dari samping kanan dan samping kiri. Dan untuk ambalan bagian tengah aku menggunakan ukuran 38 kali 38 cm sebanyak 4 lembar, dan untuk pemasangan penyambungannya masih sama menggunakan skrup 3,5 cm sebanyak 3 lubang sebelah kanan dan 3 lubang sebelah kiri, semua sama sampai ke atas. Ya, dan selanjutnya untuk sekat di bagian nomor 3, untuk ambalannya aku menggunakan siku aluminium dari bekas potongan sisa-sisa pembuatan treksaw yang panjang kemarin, masih ada sisa, kemudian aku potong kecil-kecil sekitar 2 cm lebih, terus kemudian aku jadikan dudukan ambalan untuk di sekat nomor 3. Untuk setiap ambalan tengah aku menggunakan 4 sudut siku aluminium, kemudian aku skrup dengan baut sekitar panjang 1 cm lebih sedikit, mulai dari bawah sampai ke atas sama semua. Ya, dan selanjutnya kita masuk ke tahap proses pembuatan laci boxnya. Aku mulai motong-motong mulai dari bahan yang lebar, kemudian aku ukur 18 cm untuk ketinggian laci box. Di setiap laci boxnya ada 2 laci box. Ya, dan untuk pemotongan di setiap laci boxnya, bahan yang kita potong harus sesuai dengan dimensi, karena di sebelah samping kiri dan samping kanan ada relasi, jadi otomatis nanti kita harus sesuai agar tidak longgar dan tidak seret. Untuk pemasangan laci boxnya sangat mudah sekali ya teman-teman, kita tinggal rakit saja, terus kemudian kita tambahkan lem. Dan untuk pengencangan sementara aku tetap selalu menggunakan paku tembak. Dan selanjutnya untuk pengencangan aku menggunakan skrup sekitar 3,5 cm juga yang warna putih. Di setiap sudut-sudutnya aku skrup semua.
Dan untuk relasinya aku menggunakan ukuran 40 cm, tetapi kemarin aku salah beli, jadi aku harus potong sekitar 2,5 cm biar masuk semua di dalam boxnya. Aku lubangi dari sudut belakang dan sudut depan, kemudian aku sekrup dengan baut sekitar 1 sentian ya. Terus kemudian aku coba buat pengetesan relnya apakah sudah lancar ataupun belum. Untuk pemasangan relnya aku ambil yang paling kecil, itu kita tarik keluar, kemudian kita sesuaikan dengan tepian dari box lacinya tersebut, kemudian kita sekrup dengan sekrup kecil-kecil ya. Alhamdulillah ya, untuk pemasangan rel lacinya sebanyak 2 pasang kanan dan kiri berjalan lancar, mulus, tidak ada kendala. Dan untuk pemasangan cover laci bagian depan sendiri aku menggunakan ukuran panjang 40 cm kali 25 cm sebanyak 2 lembar. Dan untuk pemasangannya aku menggunakan double tip sisi kanan dan sisi kiri, kemudian kita tempel. Dan kita tarik keluar, kemudian kita jepit sementara dengan penjepit kayu yang biasa kita pakai. Ya oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke proses bagian penutup belakang lemari sendiri. Aku menggunakan triplek full 1 lembar dengan tebal 4 mili, kemudian saya paskan di setiap pojok-pojok sudutnya. Ketika sudah pas, saya kencangkan sementara dengan sekrup setiap sudut-sudutnya, dan kemudian untuk memperhalus potongannya aku menggunakan trimmer, dan aku trimmer dari ujung sampai ujung. Dan untuk pembuatan motif di pintu ini aku pertama menggunakan circular saw untuk membuat garis dengan kedalaman sekitar 6 mm. Dan selanjutnya untuk membuat slot garis tali airnya aku menggunakan mata trimmer atau router 16 mili agar nanti list aluminiumnya bisa masuk ke dalamnya rata sesuai dengan triplek. Untuk list aluminiumnya aku menggunakan jenis T ya, dengan tebal sekitar 1 milian. Nanti saya paskan di slot yang sudah saya buat tadi. Untuk pintu bagian nomor 1 aku menggunakan engsel sendok jenis lurus dengan lebar ukuran 35 mili. Dan untuk proses pemasangannya teman-teman bisa simak di
keterangan bungkusnya pasti ada di depan sendiri. Untuk lubang engsel sendoknya aku menggunakan mata bor sendok ukuran 35 mili dan masuk ke dalam sekitar 1,2 cm. Untuk pemasangan engsel ke dinding dari tepian sampai ke baut paling belakang itu kurang lebih jaraknya 3,7 cm. Ya oke teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke proses pendempulan di setiap permukaan ya. Dan di sini aku menggunakan dempul dari buatan sendiri. Aku racik menggunakan semen putih dan bedak bayi yang sudah expired dan tambahan lem kayu putih saya campur rata. Kemudian untuk mendempul di setiap bagian-bagian yang kurang pas ataupun yang menonjol ataupun nanti melubang ataupun nanti untuk mendempul setiap bagian bekas sekrup. Dan aku dempul semua bagian permukaan pintu maupun bekas lubang sekrup. Dan yang paling penting adalah kita dempul di bagian bekas potongan dari triplek itu sendiri agar nanti terlihat halus tanpa adanya garis-garis tripleknya. Untuk memperhalus semua permukaan yang sudah saya dempul, aku amplas menggunakan mesin gerinda, kemudian aku kurangi kecepatan dari ujung hingga ujung. Semua permukaan aku amplas menggunakan gerinda sampai halus. Ya oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke proses di bagian finishing dari lemari 3 pintu ini ya. Aku menggunakan finishing dengan cat saja karena untuk mengurangi dana ya. Aku cat menggunakan cat besi, kemudian aku cat menggunakan cat semprot listrik, ataupun aku mewarnai semua bagian demi bagian ya. Kita cat dulu satu lapis pertama dulu, nanti selanjutnya kita tinggal timpa lagi cat yang kedua agar terlihat lebih mengkilap. Pemasangan di pintu santu karena lurus pintu samping, aku menggunakan engsel sendok jenis lurus, satu pasang kiri atas dan bawah. Engsel di pintu tengah aku menggunakan engsel sendok 35 mili jenis semi bengkok karena posisinya pintu itu di tengah, jadi aku pakai yang semi bengkok. Setelah semua engsel sudah terpasang di pintunya, kemudian aku coba untuk pengetesan slow motion dari engsel tersebut apakah lancar ataukah tidak ya. Dan kemudian aku juga pengetes lacinya. Ya oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin ya, untuk pembuatan
lemari 3 pintu buatan sendiri. Dan untuk pertama kalinya saya membuat sebuah lemari yang seperti ini. Sebelumnya saya belum pernah sama sekali membuat. Alhamdulillah sudah jadi, siap buat dipajang. Alhamdulillah rapi ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri kurang lebihnya. Bila ada kekurangan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa berpendapat lain juga bisa ditulis di kolom komentar. Ya udah, mungkin video pembuatan lemari 3 pintu ini sekian dulu dari saya. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bantu dengan cara dukungan subscribe-nya, dan terima kasih yang sudah setia menonton. Semoga rezekinya lancar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Saya Murid Terulas di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.